Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Arif, dari Forum News Network. PDIP melalui Sekjen Hasto Kristianto mengaku akan menyodorkan nama Ahok alias Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur. Walaupun menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden, namun pernyataan itu bisa kita anggap sebagai sebuah konfirmasi, sinyal kuat bahwa Ahoklah yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang baru. Sebagai Kepala Otorita ini sebenarnya posisi Ahok itu ya mirip seperti seorang gubernur, bahkan lebih berkuasa, ya berkuasa penuh di ibu kota baru. Mengapa saya sebut berkuasa penuh? Karena berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan oleh DPR RI itu, seorang kepala otorita itu langsung dipilih oleh presiden dan tidak ada DPRD di situ. Jadi ada penunjukan langsung. Jadi ini dan penunjukan langsungnya itu yang luar biasa untuk periode pertama ini langsung tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Baru nanti untuk periode yang kedua, dalam undang-undang disyaratkan bahwa untuk menunjuk seorang kepala otorita itu harus berdasarkan konsultasi dengan DPR. Jadi disebutnya cuma konsultasi, bukan semacam fit and proper test gitu. Jadilah ini seorang kepala otorita itu berkuasa penuh dan hanya bertanggung jawab kepada presiden. Nggak ada DPR, tidak ada yang ngontrol di situ. Dia bisa sepenuhnya melakukan apa saja sebagai seorang kepala otoritas selama itu dia bisa mempertanggungjawabkannya kepada presiden. Nama Ahok sejak awal sebenarnya sudah disebut Jokowi sebagai salah satu calon bersama 3 orang lainnya, yakni ada nama mantan Menristek Bambang Sumantri Brojonegoro, mantan Dirut Wijaya Karya Tumiana, dan juga ada nama mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Belakangan Jokowi menyebut lebih spesifik bahwa dia akan memilih seorang kepala otorita itu berasal dari kepala daerah yang punya latar belakang arsitek. Karena menyebut-nyebut nama arsitek dan kepala daerah, kemudian sebelah nama yang punya latar belakang arsitek muncul. Itu mereka antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan ini kan juga pada tahun 2023 ini akan mengakhiri masa jabatannya. Dan tentu saja mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kalau Ridwan Kamil dari ITB, sementara Tri Risma hari ini dari ITS Surabaya. Belakangan seperti saya telah sebut tadi, Hasto menyatakan bahwa Ahok yang akan mereka sodorkan. Risma diminta fokus pada jabatannya sebagai Mensos, dan Abdullah Azwar Anas kan juga baru diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berada di bawah Bappenas. Pertanyaan banyak orang, saya kira pertanyaan Anda juga ya, mengapa sih harus Ahok lagi? Padahal kan kalau kita kemarin menangkap aspirasi dari para tokoh Kalimantan, itu termasuk juga kaukus senator dan anggota DPR asal Kalimantan, minta agar yang ditunjuk menjadi kepala otorita itu adalah putra daerah asli Kalimantan. Ini tentu saja bisa dipahami kalau ada aspirasi semacam itu, karena tentu mereka merasa bahwa mereka lebih tahu persoalan-persoalan di Kalimantan dibandingkan dengan orang luar. Para tokoh, para senator, para anggota DPR dari Kalimantan itu meminta Presiden Jokowi untuk menunjuk putra daerah Kalimantan sebagai kepala otorita. Mengapa Ahok begitu istimewa ya, sehingga PDI pun ikut menjagokan dia. Padahal bila dikaitkan dengan pengalaman sebagai kepala daerah itu dan juga kemudian dikaitkan dengan putra asli Kalimantan, PDIP juga punya banyak kader yang asli Kalimantan dan pernah menjadi kepala daerah. Kita sebut saja 2 nama misalnya. Pertama adalah mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan juga mantan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. 2 nama ini dicalonkan oleh penggiat HAM asal Papua Natalis Pigai. Yang satu dari Kalimantan Tengah, yang satu dari Kalimantan Barat. Tapi setidaknya itu ya mereka berasal dari Kalimantan kalau mau PDIP ya. Keduanya ini kan adalah kader asli PDIP. Dibandingkan dengan Ahok yang belum lama bergabung dengan PDIP, dan Ahok ini kan dikenal sebagai kutu loncat ya. Dia pernah pindah-pindah berbagai partai. Pasti ada sesuatu yang sangat spesial mengapa Ahok yang dipilih.
Kalau disebut-sebut bahwa Ahok sangat berhasil selama menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI, soal itu bisa diperdebatkan. Apalagi menjadi seorang wakil gubernur ya. Wakil gubernur ini kan sebenarnya perannya ya seperti wakil presiden meskipun nggak tepat betul sebagai ban serep. Tapi tetap saja harusnya yang disebut itu keberhasilan dia sebagai gubernur DKI. Nah, keberhasilan dia sebagai gubernur DKI itu kan masa kerjanya hanya pendek sekali karena dia kan bukan gubernur asli, dia menggantikan Presiden Jokowi yang terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014. Mereka terpilih berpasangan dengan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 dan kemudian pada tahun 2014 Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden dan terpilih. Nah, artinya apa? Kesuksesan Ahok itu saya kira bisa diperdebatkan dalam waktu rentang 2,5 tahun. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah? Pasti dia terlalu maksimal. Apalagi kan kita tahu selama menjadi gubernur DKI, Ahok itu juga acap kali membuat kontroversi. Kontroversi yang paling utama adalah soal penistaan agama yang kemudian mendorong muncul akhirnya aksi bela Islam 212. Dan selain itu kan ada berdasarkan catatan dari aktivis Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, Marwan Batubara, Ahok ini banyak terlibat dalam kasus korupsi. Marwan bahkan mempunyai catatan lengkap dan sampai dia bukukan. Dengan data-data tersebut, Ahok beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh Marwan Batubara bersama dengan teman-teman Poros Nasional Pemberantasan Korupsi ke KPK. Kalau kita sedikit flashback ya, sejak berpasangan dengan Ahok pada Pilkada DKI 2012 itu Jokowi memang terkesan sangat melindungi dan menjagokan Ahok. Gagal pada Pilkada DKI 2017 dan kemudian harus masuk penjara karena penistaan agama. Jokowi kemudian memberikan jabatan yang sangat prestisius kepada Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina itu tak lama setelah dia keluar dari penjara. Dalam beberapa kali reshuffle dari kabinet Presiden Jokowi juga namanya disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Jokowi. Jokowi tampaknya seakan tidak peduli ya dengan opini negatif publik terhadap Ahok. Nah, bila benar akhirnya Ahok yang dipilih Jokowi, ini bisa kita sebut semacam langkah Jokowi memastikan Ahok itu tetap menjadi gubernur DKI. Tapi DKI-nya bukan di DKI Jakarta ya, daerah khusus ibu kota. Yang sekarang ini menjadi gubernur daerah khusus ibu kota atau DKI Nusantara. Walaupun dia kalah pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sulit rasanya kita tidak mengait-kaitkan adanya kepentingan oligarki dan partaipan di balik penunjukan Ahok nantinya sebagai kepala otorita ibu kota negara ini. Anda tentu pasti ingat ya, pada saat Pilkada DKI tahun 2017, salah satu isu panas itu adalah reklamasi Pantai Utara Jakarta. Benar sih bahwa proyek itu dirancang sejak zaman Presiden Soeharto, berproses sampai presiden-presiden berikutnya, namun kemudian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, ini yakni Pluit City, itu dikeluarkan pada bulan Desember 2014 saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Ahok menjadi wakilnya. Total ada 17 pulau yang akan dibangun, namun ada 2 pulau yang belum dilirik investor. Pembangunan pulau-pulau buatan mendapat banyak tentangan dari para penggiat lingkungan dan para nelayan di Teluk Jakarta. Namun pembangunan jalan terus. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini berjanji akan menghentikan pembangunan pulau-pulau itu bila mereka terpilih. Sebaliknya, Ahok yang berpasangan dengan Jarot itu akan meneruskan pembangunan. Ahok ini kan dikenal mempunyai hubungan yang dekat dengan para taipan pengembang. Hal itu setidaknya itu terlihat dari komunikasi staf khususnya, yakni Suni Tanuwijaya dengan para taipan. Suni itu juga mengaku bahwa dia sebulan sekali mengatur pertemuan antara Ahok dengan taipan pengembang, bos dari pengembang besar Agung Sedayu Group, yakni Aguan alias Sugianto Kusuma. Benar saja, setelah terpilih, pasangan Anies Sandi kemudian mewujudkan janji-janjinya. Pembangunan pulau reklamasi dihentikan. Langkah Anies ini selain menimbulkan konflik dengan para taipan pengembang juga menyebabkan hubungan Anies dengan pemerintah pusat menjadi tegang. Saat itu Jokowi telah menjadi presiden. Dia terpilih melalui Pilpres 2014. Sebagai gubernur, Anies itu dianggap tidak bisa diatur dan tidak tunduk pada kepentingan para pengembang. Saya pernah mendengar cerita langsung dari waktu itu wakil gubernur Sandiaga Uno yang sekarang menjadi menteri dari kabinet Menteri Pariwisata, Menpar dan Ekonomi Kreatif di kabinet Jokowi bahwa tak lama setelah dia
dinyatakan menang bersama Anies Baswedan, dia pernah dipanggil oleh seorang pejabat tinggi, orang dekatnya Pak Jokowi, dan dia waktu itu mengaku bahwa dia diancam gampang sekali kalau dia tidak ikut aturan pemerintah pusat, tetap menghambat atau membatalkan reklamasi Teluk Jakarta, maka dia akan dicari-cari kesalahannya. Tapi pada waktu itu kelihatannya pasangan Anies dan Sandiaga Uno bergeming dan tetap membatalkan, karena itu adalah komitmen atau janjinya kepada para pemilih pada pilkada DKI Jakarta. Beda sekali dengan Ahok yang lebih friendly dan secara berkala selalu bertemu dengan salah satu bos pengembang. Kepada media, misalnya Ahok mengaku setidaknya 3 minggu sekali atau paling tidak sebulan sekali dia bertemu dan makan pempek dengan Agwan Sugianto Kusuma tadi di kantor Yayasan Buddha Suci milik Agwan. Kebetulan keduanya ini sama-sama berasal dari Sumatera Selatan, jadi sama-sama doyan pempek ya. Ahok kan berasal dari Belitung dan Agwan itu berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, apakah penunjukan Ahok sebagai kepala otorita ini berkaitan dengan pengamanan proyek-proyek milik Taipan di Ibu Kota Baru, atau ada kepentingan lain? Yang jelas sesuai dengan ketentuan undang-undang, Presiden itu sudah harus menunjuk kepala otorita ibu kota negara paling lambat 2 bulan setelah undang-undang disahkan. Ini sebentar lagi akhirnya kita sudah tahu siapa yang akan menjadi kepala otorita ibu kota. Dengan masa jabatan selama 5 tahun, tampaknya Jokowi ingin memastikan bahwa dia tetap memiliki orang yang dia sangat percaya untuk meneruskan pembangunan ibu kota baru. Perlu dicatat ya, Pak Jokowi ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024. Dan kalau kita berpegang pada pernyataan para ketua umum partai, seperti misalnya Ketua Umum Golkar dan juga PDIP, mereka sudah menolak ide untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai 3 tahun, dan sebelumnya mereka juga sudah menolak agar Jokowi bisa menjadi presiden sampai 3 periode. Artinya apa? Dipastikan Jokowi pada tahun 2024 akan mengakhiri masa jabatannya. Seperti kita ketahui kan, pembangunan ibu kota baru ini nggak mungkin kalau selesai pada tahun 2024. Benar seperti direncanakan oleh Presiden Jokowi, pada tahun 2024 itu ibu kota negara sudah pindah. Tetapi perhitungannya menurut dia pembangunan ibu kota itu baru akan selesai 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, kita tahu ibu kota baru ini adalah legacy dari Jokowi, legacy atau semacam warisan dari Jokowi, dan dipastikan banyak sekali kepentingan bisnis dan politik yang bermain di situ. Dan karena itu Jokowi perlu orang yang dan karena itu Jokowi perlu orang yang sangat dia bisa percaya. Dan siapa yang orang percaya itu adalah Ahok. Yang menarik, PDIP juga menyodorkan nama Ahok. Sekali lagi, Ahok mengalahkan nama-nama lain yang boleh disebut merupakan kader asli PDIP. Ini beda sekali dengan Ahok yang merupakan kader naturalisasi. Nah, mengapa kemudian PDIP juga menyodorkan nama Ahok? Pasti ada kalkulasi politik dan juga kalkulasi lainnya. Jadi dalam soal pembangunan ibu kota baru ini, Jokowi dan PDIP punya satu titik pandang yang sama. Mereka punya kepentingan yang bertemu. Dengan latar belakang adanya kepentingan politik yang sama, maka dapat dipastikan isu ibu kota negara baru ini akan menjadi isu utama pada Pilpres tahun 2024. Mereka dipastikan tidak ingin tragedi gagalnya Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017 itu, dan kemudian munculnya tokoh yang tidak bisa diatur oleh para cukong seperti Anies Baswedan itu terulang kembali. Jadi Pilpres 2024 adalah pengulangan Pilkada DKI 2017 dengan panggung yang lebih besar, dengan pertaruhan juga yang lebih besar. Jika pada Pilkada 2017, Pilkada DKI 2017, pertaruhannya adalah kelangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta, maka pada Pilpres 2024 salah satu pertaruhannya, saya menyebut salah satu pertaruhannya adalah pembangunan ibu kota baru. Masih banyak pertaruhan-pertaruhan lain, ya ini berkaitan dengan kepentingan politik maupun kepentingan rente ekonomi. Saya Hirzum Narif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.